Nah, benar. tapi mungkin itu sih udah pembahasannya untuk tim-tim favorit ya atau tim-tim unggulan. Lumayan mendalam juga sih untuk tim-tim tadi, tapi mungkin sekarang kita bakal pindah ke player to watch gitu. Mungkin dari tim-tim yang belum kita bahas tadi, tim-tim yang, mungkin, secara overall nggak sekuat, ini ya, tim-tim tadi unggulan tadi, tapi pemain-pemain ini masih patut atau perlu kita perhatikan, di Piala Dunia kali ini. Dan ada nama pertama yaitu of course, Sam Kerr dari Australia. Nah ini gimana nih, apa ya, gambaran tentang dia, siapa sih sebenarnya Sam Kerr, kenapa dia terkenal sampai kayaknya orang-orang yang ngikutin bola tuh tahu ini Sam Kerr itu siapa gitu, meskipun nggak Ya. mengikuti sepak bola perempuan banget gitu. Nah dan gimana kira-kira, kesempatan Australia di Piala Dunia kali ini bersama Sam Kerr? Mungkin dari Mas Rijal boleh? Ya, Sapker dia ini apa ya, pemain yang kayak nggak punya capek, nggak punya cedera juga. Jadi tiap tahun atau tiap musim dia perform terus gitu ya. Jadi kebugaran atau fisiknya ini sangat, gua akuin sangat oke gitu ya. Jarang cedera dan jadi tumpuan terus buat tim nasional maupun Chelsea sendiri di klub di Liga Inggris gitu. Jadi pemain yang cukup bahaya gitu ya, cukup bahaya ketika lo udah berhadapan sama Sepker. Dia kayak tricky juga dan good finisher juga. Lo ketika ngadepin Sepker, misal lo tutup dari sudut sempit pun dia masih bisa bikin gol gitu. Jadi ini pemain sangat sangat bahaya gitu. Mungkin orang dulu nggak tahu ini Samker siapa gitu kan. Cuma taunya Samker kan ketika Australia lawan Indonesia gitu ya. Hmm, Lawan Indonesia dan bikin bikin gol di situ lumayan banyak juga, dan akhirnya orang tahu oh Samker yang dulu kemarin ngebobol gawang Indonesia di Piala Asia. Mungkin namanya bakal mencuat balik lagi gitu gitu ya pada si siapa Samker ke netizen Indonesia gitu, akhirnya namanya bakal bukan bakal, namanya akan naik gitu sebenarnya. Mungkin untuk yang tahu sepak bola cewek mungkin udah tahu ya Samker ini seperti apa. Cuma karena kemarin ngelawan Indonesia di Piala Asia dan bikin lumayan banyak gol sama Indonesia, ya akhirnya namanya naik gitu sebenarnya. Cuma dari segi taktikal atau performnya sih nggak usah diragukan lagi gitu ya, performnya cukup oke baik di tim nasional maupun di Chelsea. Yang udah gue bilang tadi, ini pemain kayak robot gitu, jadi nggak pernah cedera. Cedera pun kalaupun cedera pun recovery-nya cepet banget gitu ya. Jadi apa ya, striker yang sangat bahaya sih buat 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 Australia besok di Women's World Cup. Kalau dengar striker yang kayak robot tuh keingetnya Haaland gitu. Karena ya Iya. Haaland kan juga dianggap kayak robot itu. Tapi bedanya mungkin Betul. Haaland lebih injury prone gitu dibanding Sam Kerr. Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Justru malah yang Sam Kerr yang lebih ini, lebih apa ya? Iron Man gitu. Jadi dia jarang Benar. cedera. Nah, mungkin itu sedikit ya tentang Sam Kerr dan Australia. Kira-kira gimana nih Australia untuk Piala Dunia kali ini? Targetnya atau ekspektasinya untuk The Matildas itu kayak gimana sih? Gue rasa kalau Matildas itu dengan komposisi squad yang ada sekarang itu minimal perempat final dulu. Hmm. Karena kan kalau ngelihat potensi lawan-lawan dia, mereka siapa di perempat final kan mungkin relatif berat kan. Prancis mungkin mungkin kemarin mereka agak flop di friendly match, cuman kalau turnamen itu kadang susah diprediksi gitu. Mhm. Karena beda juga Bahkan ya Prancis waktu intensitasnya. bahkan kemarin ya misalnya ya Prancis waktu Women's Euro itu kan nggak ada yang mikir Prancis sampai semifinal kan. Mungkin bakal kebalik nanti, siapa tahu sih. Ya makanya mungkin perempat final dulu, nanti pas ketemu Prancis seperti apa. Kalau misal ke semifinal tuh udah lebih dari bagus sih. Oke, Lagi menarik kan sih. juga main di rumah sendiri kan. Iya, Terus iya habis Kak, itu kemarin pasti harus waktu gitu. waktu terakhir nonton pas lawan Prancis tuh kan bener-bener pace-nya tuh kan dapat banget tuh dari sisi sayap maupun dari lini belakang tuh juga lumayan sih sebenarnya kalau kata gue tuh. Ya makanya minimal perempat final. Kalau udah ke semifinal, oke, lebih Hmm. dari bagus gitulah.
Iya kemarin gue ini sih juga nonton di YouTube ada yang bikin analisis taktik Australia juga ya. Mereka banyak ini sih sebenarnya mengandalkan momen-momen transisi atau direct ya karena ya Betul, kalau misalnya punya Sam Kerr bener-bener harus dimaksimalin nih. Apalagi dia sekarang betul, bisa dibilang di usia prima ya. Jadi ya mungkin betul, ini turnamen paling kesempatan paling besar lah untuk Australia bisa sukses gitu. bener. Lagi Nah, kan pelatihnya itu kan Tony Gustafsson. Tony Gustafsson itu 4 tahun lalu tuh di balik kemudinya USWNT back to back Piala Dunia. berarti dia bisa bisa dibilang mastermind-nya ya atau ya orang di Betul, belakang layar gitu. Nah, tapi sekarang bener mungkin kita sekali. pindah ke pemain selanjutnya. Kita ada beberapa pemain. Yang kedua yaitu Yui Hasegawa dari Jepang yang kalau nggak salah terakhir juara pernah juara ini ya 2011 ya. Eh, Betul, tapi 2011. tapi setelah 2011 mungkin nggak ini ya prestasinya nggak sebagus pas dari apa era tersebut. Tapi sekarang ada satu pemain yang bisa ini sih orang-orang anggap juga impresif, menjanjikan dari Jepang yaitu Yui Hasegawa yang sekarang main buat City, sebelumnya main buat West Ham ya. Dia Ya, posisinya bermain sebagai gelandang tengah dan kira-kira apa nih yang bisa diharapkan dari Yui Hasegawa dan Jepang di turnamen ini? Karena kalau nggak salah mereka tuh bisa dibilang ada di fase ini ya agak regenerasi atau rebuild gitu. Tapi ada juga yang lumayan optimis tentang Jepang di timnas di Piala Dunia kali ini. Nah, ini gimana nih? mungkin Mas Rizal dulu. Ya, Yui Hasegawa sebenarnya di timnas Jepang sekarang kayak agak berat gitu ya. Dia kayak kerja sendiri gitu. Kehilangan Mana Iwabuchi yang nggak main atau nggak dipanggil buat timnas Jepang, ini kayak Yui Hasegawa itu kehilangan tandemnya untuk di lini tengah gitu. Jadi Yui Hasegawa ya player to watch juga ya untuk Jepang, salah satu pemain bagus juga. Cuma untuk buat Jepang besok kayak Yui Hasegawa harus mikir 2 kali, putar otaknya juga harus keras karena tandemnya nggak ada, si Mana Iwabuchi nggak dipanggil, maksudnya nggak dibawa di apa namanya di World Cup gitu ya. Jadi gimana caranya nanti di lini tengah ini Yui Hasegawa gimana bisa ngeblend dengan pemain-pemain tengah yang lain untuk bisa support striker-strikernya si Jepang gitu ya. Apalagi bergabung di grup C, ada Zambia, Spanyol dan Costa Rica. Zambia ini cukup tricky juga, Costa Rica juga cukup oke tricky gitu ya. Coba buat gua kalau misalnya Spanyol masih goyang dengan masalah non teknisnya dan sampai bisa berimbas ke lapangan, mungkin ya Jepang bisa jadi juara grup kalau 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 gua pikir gitu ya. Cuma untuk di Hasegawa ya, untuk Women's World Cup besok bakal sangat berat banget kerjanya karena kehilangan tandemnya si Mana Iwabuchi. Mana Iwabuchi ini yang ini kan ya Arsenal ya. Tapi kalau nggak salah tengah musim dipinjemin ke Spurs atau ya kalau nggak salah ya. Ya, ke Spurs. Ya. Oke, pantesan agak familiar sama namanya itu Mana Iwabuchi. Tapi gimana nih kalau misalnya lihat Jepang ya targetnya untuk Piala Dunia kali ini apa dan mungkin ada ya kalau misalnya gue juga nggak tahu kenapa tapi gue ngelihat kalau misalnya Jepang itu tuh lumayan banyak ini ya pendukungnya gitu di sepak bola kalau misalnya di Indonesia mungkin ada beberapa yang tertarik gitu buat dukung Jepang kali ini juga di sepak apa di Women's World Cup. Nah itu kira-kira harapan atau ekspektasinya untuk tim ini tuh segimana sih? Kalau ngelihat ekspektasi Jepang sih, gue sejujurnya nggak terlalu banyak expect sih. Lagi kan em, Jepang itu juga satu grup sama Spanyol. Spanyol juga walaupun banyak bolong itu Spanyol being Spanyol. Ya Ada tapi aja ya momennya itu. tapi paling nggak kalau seburuk-buruknya situasi Jepang sekarang, apalagi Mana Iwabuchi nggak kepanggil itu kan, minimal masuk em, 16 besar itu alias fase gugur itu udah termasuk ya acceptable sih. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya
buat yang kalian kalau misalnya mau dukung Jepang kali ini buat sepak bola ceweknya juga ya mungkin harus diatur lah ekspektasinya ya untuk kali ini. Tapi sekarang kita pindah lagi ke pemain selanjutnya yaitu Rolfo. Fridolina Rolfo, pemain untuk Swedia. Nah ini gue nggak tahu ya apakah bener back kiri atau enggak, karena ini gue ngambilnya dari website Back FB Ref. kiri. Back kiri ya bener ya. Bener, Nah, ini back kiri. Dia kan sebenarnya kan sayap kiri kan. Cuman di Barcelona itu kan nggak punya banyak pilihan untuk posisi back kiri ini kan. Pada akhirnya Rolfo lah yang jadi back kiri dan memang dia nggak keberatan kan. Ya udah. Tapi sebenarnya tidak jelek-jelek banget sebenarnya jadi back kiri. Malah lebih dari itu. karena gue kan ngelihat ini ya heat mapnya di SofaScore. Nah itu dia bener-bener tinggi banget gitu, makanya tadi bingung apa bener ini back kiri. Dan kalau misalnya lihat dari statistiknya ini menyerangnya bener-bener 99 semua gitu. Jadi Betul. ya mungkin ini ya bisa dibilang Rolfo ini flying fullback gitu yang bener-bener menyerang Bener. banget kerjaannya. Nah ini gimana nih Heem. kans untuk Rolfo dan Swedia ya secara overall gitu untuk Piala Dunia kali ini. Oh, oke. Swedia. Kalau ngelihat peluang buat di Piala Dunia kali ini sih, I think perempat final masih terbilang fine lah. Apalagi kan Swedia itu kan masih terlalu ketergantungan dengan pemain senior kan. Dan yang Mhm. terakhir itu kan sebenarnya mereka kan kehilangan kiper utamanya dan udah senior banget tuh Hedvig Lindahl. Dan Swedia ini masih kayak gue milih siapa nih kiper utama, si Musovic atau Jennifer Falk gitu kan. Hmm. Pada akhirnya ya memang itu tidak mudah sih kalau punya dua kiper sama-sama jago gitu kan. Dan mereka tuh masih mengandalkan banyak pemain senior sama seperti USWNT zaman 4 tahun lalu lah gitu. Jadi ya ini juga ya kalau kiper punya dua kiper yang berkualitas tuh ya tricky juga karena ya yang main kan cuma bisa satu dan jarang juga ada rotasi gitu kalau kiper ya gitu. Betul. Terus Gerhardsen itu juga jarang rotasi kalau gue lihat kecuali kalau ada yang cedera baru udah Hmm, ketar-ketir dia. I Kayak see. kemarin Caroline Sager kan cedera cukup panjang itu dia mungkin agak ketar-ketir tuh. Berarti pemain kunci lainnya kalau misalnya selain Fridolina Rolfo untuk Swedia mungkin apa Kosovare Aslani yang main untuk AC Milan, apakah dia bisa dibilang salah satu pemain kunci juga? Masih termasuk pemain kuncian. Cuman untuk sebagai finisher mungkin lebih condong ke Stina Blackstenius sih. Mhm. Blackstenius itu adalah pemain tipe-tipe turnamen banget gitu. Jadi kalau tiap turnamen tuh 90% pasti bersinar gitu. Kayak waktu Olimpiade kemarin. I see, I see. Kalau nggak salah Stina Blackstenius ini juga main buat Arsenal ya? Ya. Betul. Oke, pantas familiar lagi. Tapi memang sesuai kenyataan sih. Ya, mungkin untuk Swedia sampai situ aja pembahasannya. Selanjutnya mungkin ke Brazil ya. Dan ini, ada pemain Arsenal nih, Rafael Souza, back tengah untuk Brazil. Nah ini gimana nih Brazil? Kalau misalnya yang old school mungkin ingetnya tentang Brazil itu Marta ya, karena Marta. dia lumayan Iya. household name juga dan dia bakal main juga kan ya untuk Piala Dunia kali ini. Iya, buat selain Marta, kemudian ada Vegan Rapinoe tuh keduanya ini adalah Piala Dunia terakhir mereka. Kalau Rapinoe itu kan pensiun akhir tahun ini. Kalau Marta itu baru pensiun timnas saja sih sejauh ini. Hmm. Nah ini tapi dari Brazil yang kita highlight justru bukan Marta gitu, tapi ada back Rafael tengah memang Rafael. deserve. Deserve. Nah ini, Rafael itu bener-bener mengcarry defense Arsenal musim lalu. Makanya wajar kalau untuk meng-highlight seorang Rafael itu. Bahkan gue juga sejujurnya kaget waktu tiba-tiba ada yang bilang Rafael bakalan cabut dari Arsenal. Padahal ini tuh bener-bener sangat-sangat diandelin gitu loh di lini belakang
apalagi kan Leah Williamson kan masih absen kan. Hmm. Nah, ini karena Jadi tadi ya, yang ACL tadi ya. betul. Ya ini pokoknya bener-bener tembok handal Nah, kalau sama misalnya seperti Miley Teixeira. ya apa ya, menurut Mas Rijal sendiri gitu, kalau misalnya ngelihat dari Brazil yang sekarang, mungkin nggak seperti Golden Generation pas tahun 2007 ya, kalau nggak salah mereka ya, yang Ya, paling bagusnya. Nah, itu gimana nih, apa ya, sekarang level Brazil itu di kancah internasional itu sebagus apa gitu? ya sebenarnya Brazil ini kan dari Pia Sundhage sendiri sebagai pelatih, ini gimana caranya menyingkirkan pemain-pemain tua gitu ya, yang kemarin di Piala Dunia kemarin tuh banyak banget pemain tua, akhirnya di Copa America kemarin itu dia mencoba untuk memasukkan anak-anak muda gitu ya, menyingkirkan beberapa pemain tua meskipun di situ ada Marta. Bahkan sampai sekarang pun pemain-pemain yang di Copa America kemarin yang dibawa, maksudnya diuji coba pemain-pemain muda deh gue bawa di Copa America, ternyata tune in juga nih main di Copa America, akhirnya sekarang dibawa di Women's World Cup gitu ya. Termasuk juga si siapa sih ya, Rafael. Kalau Rafael sih menurut gue bukan pemain muda maksudnya, tapi kalau di highlight sebagai player to watch itu memang ya gitu, karena memang untuk sekarang di lini belakang Brazil itu ya siapa lagi, nggak ada lagi pemain yang jago, maksudnya pemain ball playing, ball defender ataupun intercept yang bagus atau aerial duel yang bagus tuh nggak ada selain Rafael ya. Memang untuk player to watch-nya ya si Rafael gitu. Cuma untuk Brazil sendiri sekarang masih berproses untuk gimana caranya mereka meregenerasi pemain-pemainnya gitu ya, untuk memasukkan beberapa pemain muda, dicoba lagi gimana caranya untuk regenerasi. Jadi besok-besok udah kita nggak bilang bahwa Brazil siapa sih pemainnya? Oh Marta, 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 Marta ya, ya masa Marta terus gitu kan. Dan Marta juga udah habis, maksudnya fasenya udah habis, masanya udah habis. Dan Pia Sundhage sendiri masih berproses untuk gimana caranya ya tadi meregenerasi sambil berjalannya proses ini dari kemarin Copa America, sekarang di Women's World Cup. Semoga bisa tune in pemain-pemain mudanya ini sama beberapa sedikit pemain senior yang dibawa di Women's World Cup. Nah, itu Di antaranya ya, ada Tamires ya. em, kalau misalnya lihat Brazil yang kemarin gue review ini juga, preview itu gue lihat ada juga yang legendanya yang baru pensiun, siapa namanya, Fromiga ya. Iya, Fromiga. Formiga Nah, itu juga umurnya udah berapa ya kalau nggak salah, baru baru pensiun akhirnya, 43 44 apa 45. 45 ya. Nah, itu dia. Ya. Wow sih itu, main sampai 45 dan masih dipanggil buat timnas sih, itu wow banget sih. Tapi ya inilah, karena pasti kan era harus berakhir ya, dan mungkin ya ini bakal terakhir juga buat Marta. Em, tapi ya kita mungkin sekarang pindah ke tim selanjutnya, yaitu Belanda, dan pemain yang di highlight yaitu Gilroy. Tadi mungkin ada yang pengen di highlight selain Gilroy sebenarnya. Siapa tadi, Dovni van Damselaar ya. Nah, tapi tadi Iya benar. pas nyari di FBref itu nggak ada statistiknya karena apa, Liga Belanda nggak masuk. Masih liga ya, masih susah Eh, Liga Belanda. Jadi di- ya mulai musim depan baru bisa. Nah, jadi aku masukin Gilroy. Nah, ini gimana ini? Iya. Kalau misalnya dari gua sendiri ngelihat profil statistiknya ini unik banget sih, karena dia nggak banyak dribble, nggak banyak take ons, mungkin ya rata-rata, tapi lihat persentasenya itu bener-bener bisa dibilang nempel kali bolanya sama dia gitu, dan dia juga banyak umpan-umpan progresif. Nah, ini gimana ini sebenarnya profil pemain Gilroy ini, apalagi karena kan Belanda juga sama apa, Vivian Miedema juga harus absen ya karena cedera juga ACL tadi. Dan apakah dia bisa step up gitu dalam absennya Miedema untuk Piala Dunia kali ini? Ya, Giroud sebenarnya di Wolfsburg juga
salah satu kuncian juga bahkan sekarang di Belanda gitu ya. Ini kan pemain kayak apa ya? Dia tuh kayak free roll gitu sebenarnya. Di di Wolfsburg sama di Belanda gitu. Ketika di lini tengah lo punya Zeki Groningen dan juga si Daniel van de Donk sebagai istilahnya apa ya? Penjaga lah metronomnya tuh dua pemain ini. Nah, si Giroud ini diberikan satu posisi yang free roll. Lo mau masuk kemana aja silakan gitu dan punya kecepatan juga dan juga bagusnya dia punya finishing yang oke gitu. Bahkan keadaan deadlock pun bahkan di Wolfsburg maupun di Belanda dia salah satu yang mungkin jadi game changer gitu ketika deadlock dia berani nusuk ke half space gitu ya dari kotak penalti entah itu dari percobaan spekulasi tendangan jarak jauh ataupun bisa nusuk langsung one on one dengan kiper. Ini salah satu kelebihan dari Giroud gitu. Nah, sebagai kenapa dia sebagai pemain seperti itu ya memang di belakangnya ada yang jagain. Kalau di timnas Belanda yang gue lihat di situ ada si Zeki Groningen dan juga Van de Donk gitu dan juga ada satu lagi pemain Arsenal si Victoria Pelova itu bakal jadi ngedip lini tengahnya si Belanda biar nggak terjadi kegoyaan gitu ya. Jadi si Giroud ya lo main aja sesuka lo di mana aja di posisi lo ya, karena itu memang spesialisasi dia. Jadi untuk lawannya Belanda jangan sekali-sekali kayak ngasih space ke Giroud gitu ya karena ya memang bahaya banget pemain ini sebenarnya. Hmm, menarik sih ngelihat Belanda apa ya tadi ya Giroud ini karena ya tadi juga di apa yang tadi gue sebut karena apa profil statistiknya ini lumayan menarik sih ngeliat. Kayaknya nggak begitu yang kreatif banget kalau misalnya kita lihat dari expected assist-nya tapi kontribusi secara gol ya atau goal threat-nya itu lumayan tinggi untuk gelandang menyerang. Nah tapi Ya. mungkin sekarang kita lebih bahas ke Belandanya secara general ya karena Belanda ini kan sebenarnya finalis ya di Piala Dunia 2019 kemarin dan itu bersama Sarina Wiegman. Nah, Sarina Wiegman sekarang udah sama Inggris. Nah, itu gimana tuh perubahan Belanda dari turnamen yang terakhir ke turnamen kali ini? Ya sebenarnya kehilangan Sarina Wiegman itu adalah blunder besar Belanda sampai akhirnya ganti pelatih gitu ya yang beberapa bulan akhirnya ganti pelatih lagi sekarang di arsitek Andries Jonker gitu ya dan Belanda sendiri kayak belum nemu siapa nih arsitek yang benar-benar tahu tipikal pemain-pemain Belanda maunya kayak gimana itu kayaknya masih belum tahu bahkan sampai sekarang si Andries Jonker pun menurut gua juga masih kayak meraba gitu sebenarnya tipikal pemain Belanda ini seperti apa sih apakah adjustment taktik gua bisa dijalankan oleh pemain-pemain Belanda ya belum belum tentu juga gitu karena adjustment ketika Euro kemarin juga masih masih acak-acakan permainan dari Belanda itu sendiri gitu terutama untuk di sisi defense pun sekarang di Belanda sangat uh, kayak Jerman juga gitu ya jadi beberapa kebolongan juga ada di situ dan nggak konsisten juga. Jadi kita kalau ngelihat sepak bola itu apa ya defense itu kan harus kompak satu line sejajar gitu kan. Cuma kalau di Belanda itu gue lihat misal center back lari kemana posisinya, kemudian si back sayap lari kemana posisinya. Jadi nggak satu line satu garis. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh lawan gitu ya buat nembus sisi pertahanan dari Belanda itu sendiri. Makanya buat gue Belanda concernnya tetap tetap di defense ketika lo defense cukup oke ya lo bakal enak di situ dan case-nya seperti Jerman defense nggak cukup oke tapi kiper juga cukup oke kalau di Jerman ada Merle From di Belanda si Daphne van Domselaar itu ini bakal kerja keras banget nih dua kiper ini di Merle From di Jerman maupun Daphne van Domselaar gitu cuma di sisi depan gue nggak tahu kenapa ada kayak missing sedikit karena memang fifth media mah nggak ada gitu ya. Cuma mereka bakal ngandalin Esme Buch yang ada di depan dan juga ngandalin Giroud ataupun Zeki Groningen dan juga Van de Donk untuk gimana caranya lebih ofensif lagi bisa bikin gol sebenarnya. Ya, ya menarik sih mendengar tentang Belanda ya dan gimana perbedaan 4 tahun itu tuh ya inilah bisa ya jadi jauh ya timnas itu. Apalagi kalau misalnya kehilangan salah satu manajer terbaik dalam Sarina Wiegman dan ya itulah efeknya itu bisa sangat besar gitu terhadap suatu tim. Nah, tapi mungkin sekarang kita pindah lagi ke pemain selanjutnya yaitu Frida Manum yang bermain untuk
Norwegia. Gelandang tengah juga, kalau misalnya ngomongin gelandang tengah dari Norwegia, gue mungkin keingetnya pertama Martin Odegaard gitu. Tapi di sepak bola perempuan kita juga punya nih Frida Monum. Nah ini gimana nih gaya bermainnya Frida Monum? Nah ini kalau misalnya dilihat dari statistiknya lumayan ini sih lengkap juga ya, lumayan all round. Nah gimana Frida Monum bakal jadi key player buat Norwegia dan apakah Norwegia sendiri bakal bisa berbicara banyak ya, terutama dengan kembalinya ada Hegerberg meskipun dia emang kalau nggak salah lama cedera juga dan emang udah lama absen dari timnas karena ada masalah. Nah ini gimana untuk Norwegia tahun ini ekspektasinya? Mungkin boleh dari Mbak Nino. Ekspektasi Norwegia. Ya, Karena sekarang Norwegia tuh jauh lebih variabel kan, dari apa banyak variasi daripada 4 tahun lalu atau even pas Women's Euro kemarin kan. Dimana biasanya kan kalau Norwegia itu kan pasti identiknya itu kan sama ada Hegerberg atau enggak Caroline Graham Hansen. Sekarang kebalik, bukan mereka lagi sebenarnya, tapi melainkan Guro Reiten sebagai winger dan gelandang tengah itu Frida Monum gitu. Jadi ini jadi cukup refreshing sih kalau kata gue itu. Jadi Norwegia itu nggak akan bergantung dengan 2 orang ini aja, tapi nambah lagi gitu loh. Sebenarnya tuh gue berharap tuh Norwegia tuh bisa berbicara banyak di Women's World Cup kali ini, apalagi kan mereka juga udah ganti pelatih dan hasilnya mereka setelah Women's Euro early exit itu kan bener-bener banyak kemajuan gitu loh kalau gue lihat. apalagi kemarin kalau nggak salah di Euro ini ya, apa kalah 8-0 ya lawan Inggris ya. Betul, Ya. Yang nggak mungkin ya ini ya susah lah ya lebih buruk daripada itu. Jadi mungkin sekarang ya trennya harus positif gitu setelah bener. performa di Euro. Nah kalau misalnya Kemudian jangan lupa juga Maren Mjelde baru juga balik dan mereka punya leader lagi di lini belakang. nah kemarin berarti absennya di turnamen terakhir. Em, Dia nggak pernah main, emang nggak main aja sih. oh, ya gimana? Berarti kalau misalnya ngelihat dari sekarang udah lumayan ada ini ya pemain-pemain baru atau pemain andalan baru ya dalam Frida Monum sama Betul, tadi Guro Reiten yang main buat betul. Chelsea. Ini em, kedua pemain ini apa yang bikin mereka menjadi ini ya sekarang mungkin bisa diandalkan untuk tim Norwegia? Apa skill Ya, setnya mungkin yang bisa di highlight dari mereka? ya mungkin masih Jal yang lebih rinci. Ya, Frida Manum ini musim kemarin koncan banget buat Arsenal. Ketika Frida Manum absen atau nggak main, Arsenal bakal kelabakan di lini tengah karena pemain ini cukup komplit ya. Dia tuh kalau menurut gue punya visi yang bagus gitu. Dia finisher yang bagus juga meskipun dia posisi gelandang. Dia tahu caranya kapan Eh, passing, kapan atur permainan, kayak ya semacam metronom lah ya di lini tengah. Jadi dia yang ngatur semua gitu di lini tengah Arsenal kemarin. Dan sekarang di Women's Euro dia kayak tanggung jawabnya sebenarnya sama seperti Arsenal. Cuma menurut gua Frida Manum sekarang agak lebih sedikit tanggung jawabnya karena di situ ada Guro Reiten yang bakal jadi destroyer di situ, bukan destroyer ya, artinya dia sebagai pengacak-ngacak lah dengan kecepatannya, dengan skill ballnya yang oke gitu. Kemudian mungkin bisa gua tambahin ada 2 pemain AS Roma yang kemarin membawa AS Roma juara Serie A Italia, si Emile Havi sama Sophie Hau, itu bakal membantu banget Frida maupun si Guro Reiten di lini tengah karena 2 pemain ini si Sophie Hau dan juga Emile Havi itu di AS Roma juga sama sama apa ya sama setipe kayak Frida Manum, jadi punya visi yang bagus, punya game plan yang bagus atau punya passing yang bagus, sama-sama punya visi yang bagus, jadi mungkin sedikit agak mengurangi kerja kerasnya Frida Manum ya di lini tengah gitu ya. Dan buat gua untuk Norwegia dengan skuad yang sekarang harusnya juara karena memang deep squadnya oke.
startingnya pemain-pemainnya juga oke, dari pemain belakang, kiper, kemudian tengah, pemain depan, nggak usah diraguin lagi lah, semua orang udah pasti tahu siapa-siapa gitu ya, pemain bagus-bagus semua gitu. Dengan pelatih baru si Hege Riise dengan membawa refreshment yang baru daripada pelatih yang sebelumnya, semoga aja adjustment taktiknya Hege Riise ini bisa diserap lah sama pemain-pemain yang pemain topnya Norwegia ya. Ini Norwegia nih sebenarnya sama kayak Inggris sama Jerman gitu, deep squadnya oke gitu. Jadi menurut gua kalau dia nggak juara pun kayak akan bakal sayang banget karena 4 atau 5 tahun ke depan bakal susah nemuin dream team seperti Norwegia ini gitu ya. Jadi buat gua Norwegia harus juara dan Frida Manum salah satu player to watch untuk Norwegia besok di Women's World Cup. Menarik ya, mendengar kalau misalnya Norwegia itu sebenarnya ekspektasinya bisa jadi juara karena tadi gue masukin ya sebagai favorit. Nah, mungkin harusnya tadi gue masukin karena tadi referensi favorit gue itu dari ini sih, kumpulan prediksi beberapa website gitu. Jadi dan Norwegia itu nggak setinggi sama tim-tim yang lain tadi. Tapi ya itu gambaran tentang Norwegia yang ternyata ya bisa kita anggap lah sebagai unggulan dan mungkin Frida Monum bakal jadi salah satu pemain kunciannya bagi Norwegia nanti. Nah, mungkin itu aja untuk player to watch. Nah, ini ada list lengkapnya player to watch nih kalau misalnya ada yang tertarik dari setiap tim, ini udah di list semuanya dan ya bolehlah di screenshot atau gimana. Ada Nanti gue posting di Twitter. Nah, itu juga bisa tuh. Nanti tinggal gua retweet tahu gimana, nanti quote-tweet. Nah, ini banyak nih pilihan-pilihan pemain yang bisa diikutin ya di Piala Dunia nanti. Dan mungkin turnamen kali ini yang pertama kira-kira siapa yang bakal jadi juara? Mungkin dari Mbak Nino dulu. Kalau Jerman bener-bener membenahi masalah defense-nya, gue yakin Jerman bisa juara. Oke, Jerman. Kalau misal dari Mas Ijal sendiri? Buat gua juara siapapun boleh, asal jangan Amerika. Kayaknya hampir semua netizen misinya sama ya. Ya, Amerika versus the world gitu ya. Iya, kayaknya hampir semua netizen pada pokoknya bosen gue. Aduh. Amerika lagi ya gitu ya. Apalagi udah 3 kali berturut-turut kalau misalnya menang ya ini ya. Ya, cuma Jadi kalau boleh gua bisa sebut negara gitu ya, selain Amerika yang mungkin gua nggak berespek bahwa dia bakal juara ya, mungkin Sweden, Norway, Inggris. Nah, tiga tim ini memang harus layak juara karena skuadnya oke, pemainnya banyak yang bagus, performnya juga ya lumayan oke. Jadi sayang untuk buat 3 tim ini untuk gak juara itu sayang banget sih karena materinya cukup mendukung untuk buat juara. Yang penting jangan Amerika ya, bosan. I think my lock wish itu adalah finalnya itu Norwegia versus Jerman. Maunya sih itu sih. Nambah satu lagi Jerman. Jadi Norwegia, Sweden, Jerman, Inggris. Antara 3 itulah. 4 dong. Oh Oh ya, ya 4. 4 berarti jadinya. Oke, mungkin itu ya juara tadi dari Mbak Nino Jerman pilihannya, dan dari Mas Dino kalau misalnya boleh milih satu aja deh, boleh milih satu dari 4 nama tadi, kira-kira siapa? Kalau boleh milih satu berat sih ya. Antara milih Inggris atau Jerman, tapi gue bakal pilih Jerman. Oke, berarti dua-duanya sama nih ya, Jerman ya untuk prediksi juara. Pokoknya yang penting bukan Amerika sih ya, udah bersyukur Iya. sih. Nah, mungkin sekarang selanjutnya yaitu Dark Horse gitu. Jadi yang bakal meng-exceed expectation, yang bakal jauh di atas ekspektasi publik. Siapa nih kira-kira nih Dark Horse? Dan mungkin kan ada juga orang-orang yang senangnya dukung underdog gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan tim referensi buat Piala Dunia kali ini. Nah, siapa nih kira-kira? Mungkin dari Mas Rizal dulu nih, boleh deh. Underdog siapa ya? Mungkin sebenarnya untuk squad list juara tadi harusnya gue masukin terlalu banyak gitu ya. Mungkin Kanada sih. Kanada
mungkin nggak banyak orang lihat Kanada seperti apa, tapi Kanada buat gua sama seperti kayak Inggris, Jerman, Sweden, Norwegia punya deep squad yang oke, gameplaynya juga oke. Nah, Kanada di grup B ini bakal nanti ya cukup lumayan agak berbicara sebagai dark horse gitu ya. Kalau buat gue sih. Kalau misalnya dari Mbak Nino sendiri, Gue sih kalau ngelihat dari pertandingan kemarin itu seharusnya kalau Dark Horse itu easily Australia. hmm, Kenapa Australia? Karena kalau ngelihat pace-nya kemarin, ini tuh kayak udah di atas rata-rata gitu. Dari belakang, depan, kemudian depan apa tengah ke depan gitulah. Seharusnya bisa di atasnya itu. Australia berarti tuan rumah ya. Betul. Karena sebenarnya secara historis juga biasanya tuh tuan rumah tuh ada ini ya, motivasi ekstra gitu. Jadi biasanya yang jadi tuan rumah tuh overperform kecuali Qatar kemarin yang jadi juru Iya, kunci. iya. Nah, jadi berarti dari Manino Australia, dari Mas Rizal Kanada ya. Oke, mungkin sekarang lebih ke individu. Best player untuk turnamen kali ini. Kira-kira siapa yang bakal punya ini ya, turnamen turnamen of her life gitu. Mungkin dari Mbak Nino sendiri, mungkin ya best player kita bisa ngambil referensi dari tim yang juara atau tim yang masuk final sih. Biasanya kan karena best player yang jauh timnya itu yang terpilih jadi best player. Nah, kira-kira siapa yang bakal main peran kunci dalam kesuksesan tim? Em, Best player mungkin gue bakal milih Oberdorf sih. Karena Hmm. mungkin yang memegang beban yang cukup berat tuh pasti di dia sih. Karena sebagai ini juga ya defensive midfielder tadi yang kita udah bahas, Jerman itu bukan yang Betul, terbaik betul, lah dalam sisi defensif. Oke, betul. ngerti juga sih alasannya karena kan kalau misalnya Jerman bisa melaju jauh meskipun defense yang nggak begitu bagus pasti ada andil dari satu pemain nih yang bener-bener nge-carry gitu, ngangkat banget. Betul. Dan mungkin ya Lena Oberdorf bisa jadi ini ya kandidat salah satu kandidat best player untuk Piala Dunia kali ini. Kalau misalnya dari Mas Benar. Rizal sendiri kira-kira siapa nih best playernya untuk Piala Dunia kali ini prediksinya? Ya, kalau dari tim juara ataupun dari tim runner up gitu ya, maksudnya dari dua tim itu kan yang mungkin dipilih best player. Dan gua tadi kan milih di final tuh, maksudnya di juara itu antara Jerman sama Inggris gitu ya. Kalaupun misal Inggris yang bakal juara, mungkin gua pilih Elaton. Tapi kalau misal Jerman yang jadi juara, sama seperti Mbak Nino sih, Lena Oberdorf. Tapi Hmm. mungkin kalau gua milih satu ya Lena Oberdorf sih. Ya berarti ini ya Lena Oberdorf bakal ini banget ya penting banget ya buat Jerman kalau misalnya mereka apa bakal sukses di ya turnamen ini ya Lena Oberdorf benar-benar harus ada di performa puncaknya untuk turnamen ini. Dan Ya, mungkin sekarang selanjutnya ke breakout star gitu. Jadi mungkin pemain yang sebelumnya banyak orang yang nggak tahu gitu bakal punya impact yang gede gitu atau ini ya performanya banyak dilirik sama orang-orang gitu dan mungkin malah jadi terkenal untuk khalayak gitu. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal punya kesempatan jadi ini ya eh jadi menuliskan dirinya di catatan sejarah gitu. Boleh kira-kira dari Mas Rizal dulu deh. Tadi kan dari Madinah dulu. mungkin kalau gua dari tim Kolombia ya, Linda Caicedo. Ini salah satu Hmm, pemain yang sangat apik, maksudnya rising star banget. Jadi kalian kalau misal nonton Kolombia, nontonlah yang bernama Linda Caicedo gitu. Jadi orang mungkin nggak banyak tahu ya Kolombia ini apa sih tim ceweknya, terus pemainnya siapa aja gitu. Tapi kalau kalian nonton Kolombia, terus nonton si Linda Caicedo, ini bakal jadi salah satu apa ya, yang inilah bakal di highlight lah untuk pemain besok di Women's World Cup. hmm, menarik. Kalau nggak salah umurnya masih 17 atau 18 ya? Ya Linda betul. Cesodo ya. Nah, iya. Em, yang berarti salah satu pemain termuda ya di squad juga ya. Ya, Dan kalau misalnya dari Mbak Dino sendiri, kira-kira siapa nih breakout star-nya? Like Outstar Yule Brand
Julie Brand itu dari negara Wolfsburg, Jerman. Jerman pemain ya. Jerman. Oh, berarti ini juga lagi Jerman lagi ya dari dari kandidat juara best Iya, player mereka All-Star. iya, Berarti ini banget I apa? think so. Memprediksi Jerman bakal ini ya, bakal punya turnamen yang bagus ya untuk tahun ini. Dengan apa syarat dan ketentuan. Dan yang terakhir mungkin agak nggak enak gitu, tapi mungkin flop gitu atau tim-tim atau pemain yang nggak bakal sesuai ekspektasi. Kira-kira siapa nih? Untuk Imbol ini Mbak Dino dulu deh. Kalau flop itu, aduh agak susah. Tapi kayaknya, sorry tuh saya Ramona Bahman. Hmm. Buat yang nggak tahu, Ramona Bahman dari negara mana? Pemain Swiss. apa Oh, Swiss Swiss. dan PSG. I see, I see. Karena Swiss nggak lagi ini ya, nggak begitu bagus ya apa menjelang Piala Dunia Betul. kali ini ya. Kalau misalnya Mereka juga baru ganti pelatih. baru ganti pelatihnya dalam kurun waktu berapa Em, bulan? Kurang lebih tuh 6 bulan lah. Oh, 6 bulan berarti ya baru baru bentar ya berarti bisa hitungannya ya. Mm, Karena iya, jarang juga sih kalau misalnya persiapan ke Piala Dunia tuh ganti manajer beberapa bulan sebelumnya itu ya bisa dibilang berarti persiapannya nggak ideal gitu ya. iya. Jadi kalau kalau misalnya dari Mas Rizal sendiri gimana? Untuk ya pemain yang sekiranya nggak bakal live up to the expectation. Susah sih ya. Tapi mungkin gua ada dua pilihan, tapi bakal nanti mengerucut satu gitu ya. Pemain belakang Australia Alana Kennedy dan juga pemain belakangnya Jerman Sarah Dorsun. Tapi kalau untuk pilih salah satu, Sarah Dorsun buat untuk Sarah Dorsun di Jerman. Berarti ini lumayan banyak ya dari prediksi-prediksi tadi kita nyebut Jerman ya. Dan ya mungkin itu bisa jadi tim yang paling menarik untuk diikuti kalau gitu ya, Jerman ini karena Iya. selain mereka punya kans untuk juara, tapi mereka juga punya beberapa pemain yang patut diikuti karena apa ya bisa jadi breakout star. Tapi ada juga mungkin pemain yang performanya nggak sebagus ekspektasi gitu. Nah, tapi mungkin itu untuk prediksinya udah ya. Dan terima kasih sih sebenarnya udah karena itu juga udah topik terakhir kita. Udah lama Iya. juga nih kayaknya tadi Lus ini juga ya nggak lihat ini lagi time lagi karena keasikan ngobrol. Iya. Nah, tadi Santai mungkin apa? bakal dipotong jadi 2 part sebenarnya ini nih podcast kalau misalnya dilihat dari durasi nih. Nah, tapi Iya. buat yang udah stay sampai poin ini, sampai akhir podcast ini, terima kasih banyak telah mendengarkan dan terima kasih juga untuk Mbak Dino, terima kasih untuk Mbak Rizal dan mungkin kayaknya Iya. Mbak Raifa Thank you. di New Zealand juga ini ya gara-gara perbedaan waktu jadi tengah-tengah harus berhalangan. Tapi kalian yang penasaran ya tentang sepak bola perempuan, kalian bisa follow @womensfooty_id di Twitter dan juga bisa follow di Instagram di womensfooty.id. Nah, kalian Iya, betul. bisa follow banyak lah, bakal banyak update ya di sepak bola perempuan, apalagi sekarang lagi Piala Dunia gitu. Dan mungkin ada sepatah dua kata dari Mbak Dino atau Mas Rizal, kenapa kalian harus mulai ngikutin sepak bola perempuan dan kenapa harus ngefollow Women's Footy ID? Sebentar. Apa ya? Kalau kenapa harus nonton Piala Dunia kali ini? Karena lebih banyak tim yang itu satu. Kemudian mungkin banyak perubahan dari beberapa di tim unggulan. Jadi mungkin potensi untuk bikin kejutan tuh lumayan gede seperti di Olimpiade 2020 kemarin jatuhnya. Berarti sekarang udah mulai ini ya. Karena kalau misalnya gue lihat dulu mungkin agak agak jomplang gitu antara yang bagus sama yang kurang apa yang gak unggulan itu kualitasnya lumayan beda jauh tapi sekarang lumayan setara gitu ya dan tadi juga kita justru
banyak bahas tim-tim yang favorit itu banyak gitu. Tadi ada sampai 4 atau 5 tim. Kalau misalnya dari Mas Rizal sendiri gimana nih? Apakah ada 1-2 kata tentang ya kenapa harus nonton Piala Dunia kali ini dan kenapa harus follow Women's Putih ID? Ya, kenapa harus follow Women's Putih ID ya? Ini salah satu media gitu ya, media sosial atau media lah yang rajin banget buat share untuk sepak bola wanita, entah itu dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri gitu. Ketika kita ngelihat, maksudnya nyari gitu ya di sosial media siapa sih yang bakal share sepak bola wanita, ya nggak ada gitu selain Women's Putih ID. Jadi kalian kalau interest, tertarik dan mau tahu tentang sepak bola wanita ya wajib hukumnya untuk follow Women's Putih ID gitu. Cuma untuk kenapa harus nonton Piala Dunia wanita besok New Zealand dan Australia, sepakatlah kita sama-sama gitu ya. Di Women's World Cup besok itu eh, kita nggak bakal ngelihat kayak jomplang banget Amerika mulu itu enggak ya. Karena memang sekarang tiap grup itu sama rata levelnya. Tinggal besok itu gimana caranya bisa maintain pemainnya seperti apa, taktikalnya seperti apa, sama mentality ya. Karena ini kan turnamen gitu. Turnamen itu buat gua ya nomor satu tetap mentality. Entah itu nanti skill lo seperti apa, tapi mentality lo nggak oke di turnamen tersebut ya, lo bakal kepleset juga gitu. Jadi semua sama rata dan bakal menarik dari tiap grup ketika kalian nanti nonton Women's World Cup. Jadi jangan sampai ngelewatin satu pertandingan satupun karena semua grup, semua match itu bakal bagus karena level kekuatannya tuh nggak beda jauh. Itu sih. Dan waktunya bersahabat juga ya buat kita Betul, yang di waktunya Indonesia ya. bersahabat. Nah, Betul. Nah, itu dia Ini mungkin. waktunya kita. Waktunya kita. Kayak apa 2002. Ya, karena sama-sama di Asia ya kalau 2002 ya kan sama. Jadi ya iya, iya. Iya. kalau nggak salah mainnya itu jam 2 sama jam 5 ya kebanyakan ya untuk Piala Dunia kali ini Ya, ya. ada juga kalau yang Perth berarti itu nanti sekitaran jam 6 atau enggak jam 7 malam. Nah, itu Ya, udah enak banget pokoknya itu. Perth itu kayak ibaratnya Indonesia apa Jakarta sama Bali. Ya, ya Ya, karena nggak beda jauh ya. Jadi jadi ya kita nggak terlalu effort buat begadang atau malam-malam. Heeh. Jadi Jadi giliran oke sekarang sih giliran sampai orang malam bule jadi yang nggak nangis-nangis. nonton. Giliran bule yang nangis. karena jadinya yang di Eropa agak ini ya struggle ya sekarang ya. Karena Iya. waktunya nggak pas. Sebenarnya sih nggak kalau yang bagian Australia itu nggak terlalu ya karena kan jatuhnya kan masih sarapan pagi. Kalau yang di benua Amerika tuh ada juga yang jam makan malam juga kan. Ya tapi Pokoknya prime time gitu kan. mungkin nggak terbiasa ya orang-orang Inggris karena Mungkin. kebanyakan turnamen juga di Eropa gitu, agak bisa dibilang Betul, betul. agak Eropa sentris gitu kan Betul. sepak bola akhir-akhir ini. Dan ya inilah Em, karena mereka ngerasain apa ter- yang kita rasain. ya, terkecuali kalau orang Eropa ini ngikutin tenis. Pasti kan ada Australian Open sama US Open dan Nah, itu ya. udah pasti begadang. Nggak mungkin bakalan ngomong kayak gitu kalau ngikutin Australia Open sama US Open. Nah, ya. Itu berarti itu ya apa 1 atau 2 alasan kenapa kalian harus nonton sepak bola perempuan terutama sekarang lagi ada Piala Dunia ya. Dan ya terima kasih banyak untuk Mbak Dino, Mas Rizal dan Mbak Raifa juga udah nyempetin hadir di Ruang Taktik Podcast. Dan gua Muhammad Yusuf Raihan minta maaf kalau misalnya ada 1 atau 2 kata yang salah. Tapi Ya. semoga kalian semua pendengar enjoy di podcast ini dan ya eh, terima kasih semuanya. Bye bye. Bye bye. Bye, thank you. Terima kasih.